Setelah 15 tahun dikucilkan dari keluarga, mereka berani muncul di rumah saya. Aku masih ingat jelas hari ketika aku diusir dari rumah keluarga. Kata-kata kasar, tuduhan tanpa dasar, dan tatapan penuh kebencian menghantui setiap langkahku keluar dari pintu itu. Tidak ada seorang pun yang mencoba menahanku, seakan-akan aku bukan darah daging mereka sendiri. Hari itu adalah awal dari luka yang membekas selama 15 tahun lamanya. Aku menjalani hidup dengan membawa beban aib yang bahkan bukan salahku. Aku dihukum atas sesuatu yang tidak pernah kulakukan, hanya karena fitnah yang mereka pilih untuk percaya. Selama bertahun-tahun, aku mencoba mengubur rasa sakit itu. Aku bekerja keras, membangun hidupku sendiri, meski sering dihantui rasa kesepian. Aku selalu bertanya-tanya, bagaimana bisa orang yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru berubah menjadi musuh yang paling kejam? Namun semua itu berubah ketika pada suatu sore, aku mendengar ketukan keras di pintu rumahku. Saat kubuka, jantungku hampir berhenti. Di hadapanku berdiri wajah-wajah yang sama yang dulu mengusirku dengan penuh kebencian. Aku terpaku. Bagaimana mungkin setelah 15 tahun mereka berani datang kembali seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa? Tatapan mereka penuh gugup, tapi juga penuh keberanian yang membuat darahku mendidih. Mereka memanggil namaku dengan suara bergetar, seakan-akan aku akan menyambut mereka dengan pelukan hangat. Aku hanya berdiri, menatap tanpa kata. Di dalam diriku, ada badai yang bergejolak antara amarah, rasa sakit, dan rasa ingin tahu. Salah satu dari mereka akhirnya berbicara. Katanya, mereka membutuhkan bantuanku. Setelah semua penghinaan, setelah semua pengkhianatan, kini mereka datang membawa permohonan. Bukankah ini lelucon paling pahit dalam hidupku? Aku ingin menutup pintu dan mengakhiri semua ini. Tapi sesuatu di dalam diriku menahanku. Aku ingin mendengar alasan mereka. Alasan mengapa mereka berpikir pantas kembali ke hidupku setelah merobeknya berkeping-keping. Mereka mulai bercerita tentang masalah besar yang sedang menimpa keluarga. Tentang rahasia lama yang akhirnya terbongkar. Tentang konflik yang membuat mereka tercerai-berai. Aku mendengar kata demi kata, tapi di kepalaku hanya ada satu pertanyaan. Mengapa aku harus peduli? Mereka yang dulu tidak segan-segan menyebutku aib keluarga, kini datang membawa wajah penuh air mata. Ironis sekali, seakan karma datang mengetuk pintu rumahku bersama mereka. Aku menahan diri untuk tidak berteriak. Aku ingin mereka merasakan setiap detik ketegangan yang dulu mereka tanamkan padaku. Aku ingin mereka sadar bahwa luka 15 tahun itu tidak bisa disembuhkan hanya dengan permintaan maaf singkat. Satu persatu, mereka mencoba meyakinkanku. Ada yang merendahkan diri, ada yang menangis, ada yang mencoba menyalahkan keadaan. Tapi bagiku, semua itu hanya terdengar seperti drama murahan. Aku menatap mereka, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa berada di atas angin. Aku bukan lagi korban. Aku adalah orang yang memiliki kekuatan untuk menentukan nasib mereka. Namun, jauh di dalam hati, ada bagian diriku yang masih ingin tahu. Apa sebenarnya yang membuat mereka kembali? Apa rahasia yang selama ini disembunyikan? Apakah ini tentang warisan? Tentang dosa masa lalu? Atau tentang kebohongan besar yang akhirnya menghancurkan mereka sendiri? Aku mengajak mereka masuk, bukan karena aku sudah memaafkan, tapi karena aku ingin membuka satu persatu lapisan kebohongan yang selama ini mereka sembunyikan dariku. Aku ingin melihat wajah mereka ketika kebenaran akhirnya terungkap. Ketika mereka duduk di ruang tamuku, suasana menjadi tegang. Tidak ada yang berani menatapku langsung. Mereka saling melirik, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Aku menatap meja di depanku, lalu berkata dengan suara tegas, "Bicara, katakan semuanya. Jangan tinggalkan satu pun rahasia." Suaraku menggema, membuat mereka saling berpandangan dengan wajah pucat. Salah satu dari mereka mulai membuka mulut, tapi langsung dihentikan oleh yang lain. Itu membuatku semakin curiga. Apa yang mereka takutkan?
Mengapa ada begitu banyak bisikan dan ketakutan di antara mereka? Aku mengetuk meja dengan keras. Aku sudah menunggu 15 tahun untuk mendengar kebenaran. Jangan berani-berani menundanya lagi, kataku, menahan amarah yang hampir meledak. Akhirnya, dengan suara bergetar, mereka mulai bercerita tentang pengkhianatan darah sendiri, tentang cinta yang berakhir tragis, dan tentang rahasia gelap yang menghancurkan keluarga dari dalam. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka seperti pisau yang menusuk kembali luka lamaku. Tapi kali ini berbeda. Aku tidak lagi lemah. Aku mendengar, aku menganalisis, dan aku bersiap untuk mengungkap semua kebusukan yang selama ini mereka sembunyikan. Aku sadar, inilah saatnya. Saat ketika masa lalu, dendam, dan kebenaran bertemu dalam satu ruangan. Sebuah cerita nyata yang lebih gelap daripada yang pernah kubayangkan. Dan di sanalah aku, duduk di hadapan mereka, siap untuk membalikkan keadaan. Siap untuk membuat mereka merasakan bagaimana rasanya dikucilkan, dikhianati, dan dihancurkan oleh darah daging sendiri. Aku duduk bersandar, memperhatikan wajah mereka satu persatu. Wajah yang dulu mengusirku kini tampak rapuh, seakan-akan bayangan masa lalu menghantui setiap helaan napas mereka. Ada sesuatu yang janggal dalam cara mereka saling menatap. Tatapan penuh ketakutan, seolah-olah rahasia yang mereka bawa lebih menakutkan daripada amarahku. Aku bisa merasakan ruangan itu dipenuhi ketegangan. Jam dinding terdengar begitu keras. Detiknya seakan menusuk telinga. Aku tahu mereka berusaha menunda, tapi kesabaranku semakin menipis. Aku tidak akan bertanya dua kali, kataku tajam. Kalau kalian tidak mau bicara, pintu itu terbuka lebar untuk kalian keluar. Mereka panik. Salah satu dari mereka, kakak tertuaku, akhirnya membuka suara. Dengan suara bergetar, ia mulai menceritakan sesuatu yang membuat darahku dingin. Katanya, alasan utama mereka mengusirku dulu bukan hanya karena fitnah, tapi karena mereka ingin menutupi kesalahan besar yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga. Aku terdiam. Jadi aku hanyalah kambing hitam? Mereka mengorbankanku agar aib keluarga tetap terkubur? Setiap kata dari mulutnya membuat amarahku semakin membara. Aku ingin berteriak, tapi aku juga ingin mendengar sampai akhir. Aku ingin tahu sejauh mana pengkhianatan ini berjalan. Ternyata, 15 tahun lalu ada peristiwa tragis yang mereka sembunyikan. Sesuatu yang melibatkan kehilangan, kebohongan, dan darah. Mereka semua terlibat dalam kebohongan itu. Dan aku, yang tidak tahu apa-apa, dijadikan tameng agar kebenaran tidak pernah keluar. Tanganku mengepal begitu erat hingga hampir berdarah. Bagaimana bisa keluarga sendiri menjatuhkanku demi menyelamatkan diri mereka? Aku memandang ke arah mereka, dan aku bisa melihat air mata mengalir di pipi beberapa dari mereka. Tapi bagiku, itu terlalu terlambat. Kenapa sekarang? Tanyaku dengan suara rendah tapi menusuk. Kenapa setelah 15 tahun kalian baru datang? Jawaban mereka semakin mengejutkan. Katanya, rahasia itu kini hampir terbongkar oleh orang luar. Mereka ketakutan jika nama baik keluarga benar-benar hancur. Aku hampir tertawa. Jadi selama ini mereka tidak pernah peduli padaku. Mereka hanya peduli pada nama baik dan citra. Jadi kalian kesini bukan untuk menebus dosa, tapi untuk menyelamatkan diri, tanyaku dengan nada sinis. Mereka menunduk. Tak ada satupun yang bisa menyangkal. Diam mereka adalah pengakuan paling jelas. Aku berdiri, berjalan mondar-mandir di depan mereka. Dalam kepalaku, berkecamuk ribuan pikiran. Haruskah aku membalas dendam? Atau biarkan mereka hancur dengan rahasia yang mereka sembunyikan? Aku teringat 15 tahun kesendirianku. Setiap malam penuh air mata. Setiap hari aku hidup dengan cap sebagai pengkhianat keluarga. Itu semua karena mereka. Sekarang, melihat mereka gemetar ketakutan di ruang tamuku, rasanya seperti balasan dari takdir. Tapi entah kenapa aku masih ingin mendengar lebih banyak.
Apa sebenarnya rahasia itu? Tanyaku tegas. Katakan semuanya. Kalau tidak, aku akan pastikan dunia tahu kebusukan kalian. Mereka saling berpandangan, dan akhirnya ibuku yang membuka suara. Suaranya lirih, penuh rasa bersalah. Ternyata, ada kematian misterius di masa lalu yang mereka tutupi. Seseorang yang dekat dengan keluarga meninggal dengan cara yang mencurigakan. Dan untuk mengalihkan kecurigaan, mereka menjadikanku tersangka tak resmi. Mereka membuat seolah-olah akulah penyebab semua tragedi itu. Aku tertegun. Nafasku tercekat. Jadi 15 tahun penderitaanku adalah hasil dari sebuah kebohongan besar yang mereka ciptakan bersama. Kenapa aku? Tanyaku dengan suara bergetar. Kenapa harus aku yang kalian korbankan? Ibuku menangis. Kakak-kakakku menunduk. Tidak ada jawaban yang bisa membenarkan kejahatan itu. Aku merasa seakan-akan duniaku runtuh lagi. Tapi kali ini aku tidak jatuh. Aku berdiri dengan kekuatan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Kalau begitu, sekarang aku punya pilihan, kataku dingin. Aku bisa diam seperti dulu, atau aku bisa buka mulut dan biarkan semua orang tahu siapa kalian sebenarnya. Mereka ketakutan. Panik. Suasana ruang tamu berubah seperti ruang pengadilan, dan aku adalah hakimnya. Salah satu dari mereka mencoba berlutut di kakiku. Ia memohon agar aku tidak membuka rahasia ini. Air matanya jatuh, tapi hatiku sudah terlalu keras untuk tergerak. Aku merasa inilah saat yang kutunggu-tunggu. Balas dendam bukan dengan pisau atau teriakan, tapi dengan kebenaran yang akan menghancurkan mereka. Namun, di dalam diriku ada pertempuran lain. Sebagian diriku ingin membiarkan mereka hancur, tapi sebagian lagi ingin membuat mereka menderita lebih lama, dengan ketakutan yang terus menghantui. Aku menatap wajah mereka lagi. Kini aku yang memegang kendali. Aku yang memutuskan bagaimana cerita ini berakhir. Aku tidak akan memberi jawaban sekarang, kataku akhirnya. Kalian akan hidup dengan ketakutan, sama seperti aku hidup dalam penderitaan 15 tahun terakhir. Mereka terdiam, wajah mereka pucat pasi. Aku bisa merasakan napas mereka terengah-engah, seakan dunia di sekeliling mereka runtuh perlahan. Aku berdiri, melangkah ke pintu, lalu menunjuk keluar. Sekarang pergi, dan jangan pernah muncul di sini tanpa bersiap menerima konsekuensi. Mereka bangkit dengan gemetar, berjalan keluar satu persatu. Aku menatap punggung mereka yang pergi, penuh dengan rasa campur aduk. Ketika pintu tertutup, aku berdiri dalam keheningan. Hatiku masih bergejolak, tapi ada kepuasan aneh di dalamnya. Malam itu aku duduk sendiri di ruang tamu, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Rahasia yang selama ini kusangka hanya fitnah, ternyata jauh lebih gelap. Aku tahu, ini belum berakhir. Kedatangan mereka hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Dan aku, kali ini, tidak akan diam. Aku akan menunggu. Karena cepat atau lambat, kebenaran itu akan keluar. Dan ketika itu terjadi, keluarga yang mengkhianatiku akan merasakan neraka yang sama seperti yang mereka ciptakan untukku. Aku bersumpah, 15 tahun penderitaanku tidak akan sia-sia. Aku akan membuat mereka menyesali setiap detik ketika mereka memilih menjadikanku korban. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa tidak lagi sendirian. Aku ditemani oleh kebenaran yang akhirnya berada di pihakku. Aku menatap keluar jendela, melihat gelapnya malam. Tapi di dalam diriku, ada api yang menyala terang. Api yang siap membakar setiap kebohongan yang mereka sembunyikan. Kini permainan sudah berubah. Bukan lagi aku yang menjadi korban. Kali ini, akulah yang akan mengatur bagaimana akhir dari kisah kelam keluarga ini ditulis. Aku bangun keesokan harinya dengan kepala penuh rencana, bukan dendam kosong. Ada strategi yang harus disusun, siapa yang harus kupanggil, dokumen apa yang perlu kubuka, dan siapa yang harus kuperlihatkan kebenarannya terlebih dahulu. Di dapur, sambil meneguk kopi pahit,
Aku mengulang ingatan-ingatan kecil yang dulu mereka anggap tidak penting. Detail-detail sepele itu kini menjadi petunjuk berharga. Senyum yang terlambat, kata yang selalu diulang, kebiasaan kecil yang mengisyaratkan kebohongan besar. Kupikir tentang teman lama yang dulu bersamaku saat malam-malam paling gelap. Mereka dapat menjadi saksi, atau setidaknya menjadi telinga yang bisa mendengar kebenaran tanpa rasa takut. Aku tahu beberapa nomor telepon yang tidak boleh kulupakan malam itu. Ada rasa jijik yang muncul setiap kali kubayangkan wajah mereka saat memohon di ruang tamuku. Tapi bukan hanya jijik, ada keinginan kuat untuk membuat mereka mengerti bagaimana rasanya kehilangan kepercayaan, kehilangan harapan, kehilangan masa depan. Aku mulai menyusun daftar, siapa yang mengatakan apa, kapan, dan di mana. Catatan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi dokumentasi selalu menaklukkan ingatan yang berusaha meleset. Siapa tahu, bukti-bukti kecil itulah yang akan menghancurkan tirai tipis yang selama ini menutupi kebohongan. Ketika aku membuka lemari tua di kamar, aku menemukan surat-surat lama yang tak sengaja kubiarkan tergeletak. Tangan ini gemetar saat membuka amplop-amplop itu. Kata-kata di kertas mampu mengungkap lebih banyak daripada 1000 konfrontasi. Surat pertama membawa nama yang tak kuharap lagi dengar. Nama yang selalu disingkirkan dari setiap percakapan keluarga. Jantungku berdetak lebih keras. Semua garis tertulis di situ seperti menyusun peta menuju kebenaran yang selama ini tersembunyi. Aku menghubungi satu persatu orang yang dulu dekat dengan keluarga kami tetapi menghilang setelah peristiwa itu. Respons mereka berbeda-beda. Ada yang takut, ada yang pura-pura tak tahu, dan ada pula yang dengan tegas ingin membantu. Salah satu dari mereka mengajakku bertemu di sebuah warung kopi tua. Di sana, di balik suara mesin espresso, aku mendengar pengakuan yang membuat bulu kuduku berdiri. Mereka menyimpan lebih dari yang mereka akui. Kisah mulai terurai seperti benang kusut. Setiap potongan yang didapat menambah beban pada hati. Bukan beban tertindas, melainkan beban tekad untuk menyebabkan seluruh kebohongan. Aku merasa seperti detektif dalam cerita sendiri, namun ini bukan rekayasa. Ini daging dan darah. Aku menemukan bahwa beberapa orang dari luar keluarga sebenarnya tahu lebih banyak daripada yang mereka ungkapkan. Mereka takut pada nama besar keluarga kami, takut pada konsekuensi jika kebenaran keluar. Ketakutan itu kini dapat kugunakan. Di malam yang dingin, aku menulis surat panjang kepada diri sendiri. Bukan untuk diunggah, melainkan untuk menyusun akal sehat. Di kertas itu kutuliskan batas-batas yang tidak akan kulewati. Balas dendam dengan kekejaman bukanlah tujuan utamaku. Tujuan utamaku adalah keadilan. Pagi-pagi berikutnya aku mengumpulkan bukti-bukti, foto-foto lama, catatan rumah sakit yang samar, tanda terima yang menunjukkan keberangkatan seseorang pada malam itu. Semua benda kecil ini mulai saling terhubung seperti potongan puzzle yang lama hilang. Satu nama selalu kembali menghantui. Seseorang yang tampak tak mungkin menanggung dosa besar, namun tanda-tandanya sulit dielakkan. Apakah itu kebetulan? Atau ada permainan halus yang membuat manusia terlihat tak bersalah? Dalam pertemuan dengan seorang sepupu jauh, aku belajar bagaimana rumor diciptakan dan disebarkan. Mereka menggunakan mata-mata kecil dalam keluarga, orang yang diberi janji imbalan agar bersedia berbohong. Janji itu kini seperti benang rapuh yang kutarik perlahan. Ada momen ketika aku hampir menyerah pada rasa lelah emosional. Menggali luka lama itu melelahkan, setiap bukti baru ibarat menyentuh bara. Tetapi di balik letih, ada semacam kelegaan, kebenaran semakin nyata, bukan sekadar tuduhan yang melayang. Suatu malam, tanpa sengaja aku menemukan jurnal harian seseorang yang kini tidak lagi hidup. Halaman-halamannya memuat ungkapan penyesalan dan ketakutan akan terkuaknya sesuatu. Membaca itu seperti mendapat kunci yang selama ini hilang. Kata-kata di jurnal itu mengungkap hubungan gelap antara dua orang yang tidak seharusnya bersentuhan. Hubungan itu tampaknya menjadi pemicu utama tragedi yang menimpa keluarga kami.
Kini kecurigaanku semakin mengerucut pada motif yang lebih personal. Aku menjadi saksi betapa seringnya kebohongan diawali dari untuk kebaikan keluarga. Frasa itu dipakai berkali-kali, layaknya tirai pengaman untuk menutupi tindakan tercela. Dan sekarang aku bertekad menyingkap tirai itu tanpa ampun. Ada sampai aku bertanya-tanya pada diri sendiri, seberapa jauh aku harus berjalan? Apakah mengungkap segalanya akan membuatmu merasa lebih baik? Jawabannya selalu sama dalam hati, kebenaran tidak bisa diperdagangkan, dan aku tidak akan jadi alat tukarnya. Ketika aku mengkonfrontasi satu-satu saksi, reaksi mereka bervariasi. Beberapa menolak bicara, beberapa menawarkan informasi kecil sebagai upaya menenangkan hati nurani mereka, sementara yang lain mulai berbisik tentang peristiwa yang sebelumnya disembunyikan. Satu saksi bahkan memberitahuku tentang amplop tebal yang sempat berpindah tangan pada malam tragedi itu. Amplop berisi uang atau kertas lain yang kini tidak bisa lagi kubuktikan. Tapi petunjuk kecil itu memicu penyelidikan lebih intens. Aku mulai memetakan jaringan kebohongan. Siapa mendapat manfaat, siapa yang memberi perintah, dan siapa yang menjadi pion tak sadar. Model itu menunjukkan bahwa motifnya jauh lebih kompleks daripada masalah keluarga biasa. Dalam proses ini aku bertemu dengan guru lama yang pernah memberi nasihat sederhana namun tajam. Kebenaran adalah cermin. Pecahkan dengan hati, bukan dengan kebencian. Kata-kata itu terus kuingat ketika hawa amarah mencoba menguasai pikiranku. Aku merasa seperti berjalan di atas kaca berujung tajam. Setiap langkah penuh risiko, tetapi juga potensi penjerahan. Risiko terbesar bukan pada diriku sendiri, melainkan pada bagaimana kebenaran itu akan meremukkan citra orang lain di mata publik. Satu hal yang mengejutkanku adalah betapa banyaknya orang yang diam bukan karena setuju, melainkan karena takut kehilangan segalanya. Ketakutan itu memberi mereka suara palsu selama bertahun-tahun. Sekarang, ketakutan itu membuat mereka rapuh. Ketika aku menyiapkan satu bundel bukti untuk diberikan kepada seseorang yang dapat dipercaya, seorang wartawan lama, aku merasakan getaran tanggung jawab. Ini bukan sekadar pembalasan, melainkan upaya untuk memperbaiki narasi yang dirusak. Namun sebelum menyerahkan apapun, aku memilih untuk mencoba menyelamatkan beberapa nyawa yang masih bisa diselamatkan. Memberi kesempatan bagi mereka yang bersalah untuk mengaku, untuk menyesal, dan untuk bertanggung jawab secara pribadi. Aku memberikan ultimatum lembut, akui sekarang, atau hadapi konsekuensi publik. Ada yang memilih mengakui dengan suara patah. Ada pula yang memilih menyembunyikan diri dan menghilang. Momen-momen itu terasa seperti tarian antara penyesalan dan penolakan, dan aku menonton dari garis batas, tak memihak emosi murka. Di balik semua ini, ada rasa aneh yang muncul, kepuasan yang bukan dari melihat mereka hancur, tetapi dari melihat kebenaran mengatur langkahnya sendiri. Kepuasan ini lebih dingin dan lebih dalam dibandingkan kemarahan sederhana. Suatu pagi, aku mendapat surat tanpa nama yang berisi potongan foto dan pesan singkat. Tidak semua yang berlipat itu busuk. Pesan itu mengingatkanku bahwa ada pihak lain yang juga mengawasi jalanku. Entah untuk membantu atau menjatuhkan. Rencana-rencana aku susun lagi. Percakapan, konfrontasi, dan akhirnya pendedahan. Tapi aku juga tahu untuk berhati-hati. Satu langkah ceroboh bisa menghilangkan semua bukti yang telah kukumpulkan dengan susah payah. Malam ini, aku tak akan tidur nyenyak. Ada pertemuan penting yang kutargetkan, seseorang yang memegang kunci besar dalam jaringan kebohongan itu. Jika pertemuan itu berjalan baik, beberapa topeng akan terjatuh. Jika gagal, semuanya bisa kembali gelap. Aku menyalakan lampu meja, membuka berkas-berkas, dan menulis daftar nama yang harus kupanggil besok. Jantungku berdetak cepat, bukan karena takut, melainkan karena ketegangan manis sebelum babak baru dimulai. Aku menunggu di ruang tamu dengan berkas-berkas di tangan, saat mereka kembali datang, bukan lagi dengan air mata memohon, melainkan dengan tekad putus asa untuk menutup mulutku. Malam itu,
Aku menyalakan lampu, dan setiap wajah yang masuk tampak seperti bayangan yang digantikan oleh rasa malu. Tanpa aba-aba, aku meletakkan semua bukti di meja. Foto, jurnal, amplop, catatan rumah sakit, segala hal yang menunjukkan kebohongan dan siapa yang menarik tali di balik tragedi. Mereka tercengang melihat tumpukan kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Sekarang kalian harus memilih. Akui di sini, di hadapanku. Atau aku publikasi semua ini, suaraku datar, namun penuh tekanan. Mereka saling berpandangan, dan satu persatu, topeng-topeng itu mulai jatuh. Yang pertama mengakui dengan suara patah, menceritakan bagaimana keserakahan dan rasa takut membuatnya mengambil keputusan kejam. Yang kedua menangis dan menyalahkan diri sendiri. Yang ketiga mencoba lari. Namun aku sudah menyiapkan saksi yang menunggu di luar pintu. Ketika pengakuan mengalir, aku menyalakan rekaman suara yang kubuat diam-diam beberapa hari sebelum mereka datang. Suara mereka sendiri, yang sebelumnya menuduhku, kini membenarkan setiap hal busuk yang terungkap. Ruangan itu runtuh oleh gema kebohongan yang mereka ucapkan sendiri. Aku bukan lagi korban yang pasrah. Aku menjadi juru bicara kebenaran. Aku menelepon wartawan, pengacara, dan beberapa kerabat yang dulu memutuskan kontak. Dalam hitungan jam, nama keluarga besar kami menjadi headline yang mengoyak reputasi yang mereka bela selama puluhan tahun. Mereka menangis, meratap, memohon ampun, tapi tidak ada yang bisa mengembalikan 15 tahun hidupku yang rusak. Hukum pun mulai bergerak. Penyelidikan dibuka, dan beberapa orang ditahan untuk pertanggungjawaban. Kebenaran yang kutanam kini tumbuh menjadi badai tak terelakkan. Di puncak kekacauan itu, aku berdiri di depan rumah keluarga kami lama, menatap rumah yang dulu menolakku. Kulihat jejak-jejak mereka yang lari, wajah-wajah yang kini hancur. Aku merasakan campuran pahit dan manis. Pahit karena luka tak kembali, manis karena kebenaran menang. Saat semua lampu padam di sana, aku menyalakan satu lilin kecil di jendela rumahku. Lilin itu bukan untuk merayakan kehancuran mereka, melainkan sebagai peringatan bahwa kebenaran, sekecil apapun, bisa menyalakan perubahan terbesar. Di akhir itu, aku berjalan menapak masa depanku sendiri, bebas dari bayang-bayang fitnah. Mereka mungkin menghancurkan citra keluarga, tetapi aku mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, nama dan harga diriku kembali. Dan ketika pintu kehidupan tertutup di belakangku, aku tahu satu hal pasti, aku tidak lagi takut pada mereka yang pernah menjadi musuh terdekatku. Terima kasih sudah mendengarkan kisah penuh intrik dan luka keluarga ini sampai akhir. Jika cerita ini berhasil menyentuh hati Anda atau membuat Anda berpikir, jangan lupa untuk memberikan like dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling berkesan bagi Anda. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Karena itu, pastikan juga untuk bergabung dengan kanal ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah drama keluarga berikutnya yang penuh kejutan dan emosi.